Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Dwi Lestari, NPM A1A020012, kelas 1A Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jawaban saya dari pertanyaan soal UTS. Yang pertama yaitu jelaskan bagaimana konsep ketuhanan dalam Islam dan perbandingan konsep ketuhanan menurut agama selain Islam. Dalam konsep Islam, Tuhan disebut Allah dan diyakini sebagai zat tinggi yang nyata dan esa, pencipta yang maha kuat dan maha tahu, yang abadi dan penentu takdir dan hakim bagi semesta alam. Dia itu wahid dan esa, ahad, maha pengasih dan maha kuasa. Menurut Al-Quran terdapat 99 nama Allah, Asmaul Husna, artinya nama yang paling baik, yang mengingatkan setiap sifat-sifat Tuhan yang berbeda. Semua nama tersebut mengacu pada Allah. Nama Tuhan maha tinggi dan maha luas. Di antara 99 nama Allah tersebut, yang paling terkenal dan paling sering digunakan adalah Maha Pengasih, Ar-Rahman, dan Maha Penyayang, Ar-Rahim. Konsep Tuhan dalam Islam telah memperlihatkan pola pikir yang berbeda dengan konsep Tuhan dalam agama yang lain seperti Kristen, Yahudi, Buddha, Hindu, maupun dengan konsep Tuhan dalam tren pluralisme agama. Kedua kalangan ini sama-sama menghadapi Muslim membangun konsep Tuhan di atas landasan yang berbeda, sedangkan kalangan pluralis membangun doktrinnya di atas keraguan-keraguan dengan meragukan kebenaran yang seharusnya diyakini. Konsep Tuhan atau dipine dalam agama Islam, Kristen, kepercayaan ateisme. Dalam teori keagamaan terdapat perbedaan pendapat yang mendasar dalam konsep Tuhan, di mana ada yang percaya kepada satu Tuhan, monoteisme, banyak Tuhan yaitu politisme, dan anti Tuhan, ateisme. Dalam menitik beratkan konseptualisasi Tuhan sebagai yang tunggal dan maha kuasa, tauhid. Yang kedua yaitu jelaskan apa istilah manusia dalam Al-Quran dan bagaimana fungsi dan kedudukan manusia dalam Islam. Jelaskan istilah manusia dalam Al-Quran. Al-Quran menyebutkan bahwa manusia mempunyai istilah nama, yaitu yang pertama insan. Dalam Al-Quran, istilah yang digunakan untuk menyebut makhluk yang bernama manusia ini adalah insan atau al-nas. Sering diartikan jinak, harmonis, dan tampak dalam Al-Quran. Istilah insan digunakan untuk diperbandingkan dengan istilah jin atau jan. Jin merupakan makhluk yang tidak tampak, sementara manusia adalah makhluk yang tampak. Yang kedua yaitu basyar. Istilah basyar berarti penampakan sesuatu secara baik dan indah. Manusia disebut basyar karena kulitnya tampak luas. Manusia yang diistilahkan sebagai basyar adalah manusia yang sudah dewasa, maka ia bertanggung jawab ataupun mampu mengemban amanat. Karena itulah setiap basyar ditugasi menjadi khalifah dan memimpin dan bertanggung jawab atas kekuasaannya. Yang ketiga yaitu Bani Adam. Istilah Bani Adam adalah menunjukkan bahwa seluruh manusia adalah anak dan manusia ciptaan Allah yang pertama, yaitu Adam, yang disebut dalam Quran surah Al-Arafah. Penggunaan istilah Bani Adam dimaksudkan untuk menegaskan tentang asal-usul yang jelas tentang manusia. Manusia pertama yang diciptakan oleh Allah adalah Adam. Manusia yang kedua yang diciptakan oleh Allah adalah Hawa. Maka dari itu, pasangan ini lahir bermiliar-miliar umat manusia. Fungsi dan kedudukan manusia dalam Islam. Manusia memiliki akal dan hati sehingga dapat memahami ilmu yang diturunkan Allah berupa Al-Quran. Dengan ilmu manusia mampu berbudaya Allah. Allah menciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, ilmunya manusia dilebihkan dari makhluk lainnya. Jika manusia lebih istimewa dari makhluk lainnya, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai tujuan dan penciptaan manusia dalam hidup di dunia. Manusia diberi tugas kekhalifahan, yaitu tugas kepemimpinan, wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi, serta pengelolaan dan pemeliharaan alam tentunya. Manusia diciptakan Tuhan untuk menjadi khalifahnya di bumi, sangat jelas sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain untuk menjadi khalifah, manusia diciptakan oleh Allah agar ia beribadah kepadanya. Pengertian ibadah di sini tidak sesempit pengertian ibadah yang dianut oleh masyarakat pada umumnya.
yakni kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Tetapi seluas pengertian yang terkandung oleh kata memperhambakan dirinya sebagai hamba Allah, berbuat sesuai dengan kehendaknya dan kesukaan ridanya, dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Yang ketiga yaitu sebutkan ciri-ciri orang beriman dan bertakwa dan serta jelaskan korelasi antara iman dan takwa dalam kehidupan. Adapun ciri-ciri orang yang beriman dan bertakwa menurut Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika disebut nama Allah, maka hatinya bergetar dan berusaha agar ilmu Allah tidak lepas dari syaraf memorinya. Serta jika dibacakan ayat suci Al-Quran, maka bergejolak hatinya untuk segera melaksanakannya. Surah Al-Anfal ayat 2. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Yang kedua yaitu senantiasa tawakal, yaitu kerja keras, berdasarkan kerangka ilmu Allah, diiringi dengan doa, yaitu harapan untuk tetap hidup dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasul. Surah Ali Imran ayat 120, Al-Maidah ayat 120, An-Anfal ayat 2, At-Taubah ayat 2, Ibrahim ayat 11, Mujadalah ayat 10, dan At-Takbahun ayat 13. Yang ketiga yaitu tertib dalam melaksanakan sholat dan selalu menjaga pelaksanaannya. Al-Anfal ayat 3 dan Al-Mu'minun ayat 27, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. An-Anfal ayat 3. Sesungguhnya beruntunglah kepada orang-orang yang beriman. Al-Mu'minun ayat 1, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembayangnya. Al-Mu'minun ayat 2. 4. Menghindari perkataan yang tidak bermanfaat. Al-Mu'minun ayat 3. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan perkataan yang tiada berguna. Yang kelima yaitu menafkahkan rezeki yang diterimanya. Al-Anfal ayat 3 dan Al-Mu'minun ayat 4, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Yang keenam yaitu menjaga kehormatannya dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, memelihara amanah dan menepati janji. Al-Mu'minun ayat 8, dan orang-orang yang memelihara amanat yang dipikulnya dan janjinya. Yang terakhir yaitu atau yang kedelapan, berjihad di jalan Allah dan suka menolong. Al-Anfal ayat 74, dan orang-orang yang beriman dan berhijrahlah serta berjihad kepada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang-orang mubalirin. Mereka itulah orang-orang yang benar beriman, mereka memperoleh ampunan dan rezeki nikmat yang mulia. Korelasi antara iman dan takwa dalam kehidupan. Kata iman berasal dari bahasa Arab yang artinya percaya. Menurut istilah, iman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah itu benar-benar ada dengan segala sifat dan keagungan dan kesempurnaannya. Kemudian pengakuan itu diikrarkan dengan lisan serta dibuktikan dengan amal perbuatan secara nyata. Takwa dari segi bahasa berasal dari kata wikayah yang diartikan memelihara. Maksud dari pemeliharaan itu adalah memelihara hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memelihara diri daripada sesuatu yang dilarangnya, melaksanakan segala perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Iman yang benar kepada Allah, Rasulnya, kitabnya, malaikatnya, takdir, dan hari akhir akan memberikan daya rangsang atau stimulus yang kuat untuk melakukan kebaikan kepada sesama, sehingga sifat-sifat luhur dan akhlak mulia itu pada akhirnya akan menghantarkan seseorang kepada derajat takwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang benar-benar imannya, dan orang-orang yang benar-benar beriman adalah orang yang memiliki sifat dan akhlak yang mulia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hubungan iman dengan ketakwaan adalah bahwa ketakwaan merupakan buah daripada iman yang benar yang ditandai oleh mulianya akhlak. Yang keempat yaitu dalam menjalankan Islam, sebagian orang mengembangkan dengan jalan kekerasan seperti yang terjadi pada ISIS, Islamic State of Iraq dan Syria. Bagaimana pandangan saudara tentang ISIS, dan menurut saudara bagaimana semestinya Islam dikembangkan? Pandangan tentang ISIS. ISIS, Islamic State of Iraq and Syria, adalah organisasi gerilyawan Islam
Irak dan Suriah. Organisasi ini terbentuk akibat invasi Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003. Amerika Serikat tidak memiliki rencana dan tujuan yang matang membentuk organisasi ini, hingga pada akhirnya atas kalangan Sunni tidak setuju dengan adanya organisasi ini dan melakukan pemberontakan melawan ISIS. Pemberontakan kalangan Sunni ini muncul kelompok teroris seperti Al-Qaeda masuk ke Irak dan kelompok-kelompok pemberontakan lokal yang terdiri dari kelompok minoritas Sunni mulai bertempur melawan tentara AS. Sudah seharusnya kita mendukung orang lain untuk menjalankan sebuah pemerintahan Islam. Jika pemerintahan berlandaskan Islam, bukan berarti di negara tersebut tidak boleh ada agama lain. ISIS lebih merupakan karma bagi pemerintah Suriah, Irak, dan Amerika Serikat, serta sekutunya yang tidak bisa menciptakan keadilan di kawasan Timur Tengah dan sekitarnya. Belum efektifnya penanggulangan paham radikal dikarenakan pemerintahan selalu melalui pendekatan yang emosional dan kejam, main tembak di tempat yang seharusnya melalui pendekatan musyawarah. Mulai dari sekarang, mari kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Tuhan dan melakukan segala hal yang diperintahkan dan menghindari segala larangannya. Kemudian yang terpenting, jangan menganggap Islam adalah agama teroris. Bukan agama yang teroris, namun oknum yang kurang bertanggung jawab yang mengatasnamakan dirinya sebagai seorang Islam yang melakukannya. Selanjutnya, bagaimana semestinya Islam dikembangkan? Maka untuk menjadikan umat Islam sukses dalam kehidupan, baik di dunia dan di akhirat sekaligus, maka tidak ada jalan lain kecuali harus lewat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan peradaban. Kekayaan itu juga masih harus disempurnakan dengan akhlak mulia. Selanjutnya, untuk mengembangkan itu semua diperlukan lembaga pendidikan yang memadai, unggul dan berkualitas. Oleh sebab itu, mengembangkan lembaga pendidikan unggul dan bermutu bagi umat Islam adalah merupakan tuntunan yang tidak boleh sedikit pun diabaikan, dianggap sederhana dan apalagi dilupakan. Islam memberi tuntunan terhadap kehidupan yang menyelamatkan dan membahagiakan baik pada jangka pendek maupun jangka panjang, dunia dan akhirat, dan semuanya harus diraih secara keseluruhan. Soal yang terakhir yaitu yang kelima, sebutkan 5 sifat Nabi dan bagaimanakah sifat-sifat tersebut dia akan mempengaruhi sifat saudara dalam menjalani hidup saudara. Yang pertama yaitu sebutkan 5 sifat Nabi. Yang pertama yaitu selalu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala atau khasyah. Yang kedua, rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala atau khusyuk. Yang ketiga, tidak sombong pada siapapun, tawadhu. Yang keempat, pada akhlak yang bagus, kusnul kuluk. Yang kelima, hidupnya nggak hanya berorientasi pada dunia, zuhud. Dan bagaimana sifat tersebut dapat mempengaruhi sifat dan dalam menjalani hidup, yaitu kita harus menjalankan sholat 5 waktu, berserah diri kepada Allah, kita harus selalu rendah hati kepada siapapun, berbuat baik kepada orang lain, dan kita harus meniatkan segala aktivitas positif karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari jawaban saya. Saya akhiri saja. Apabila kesalahan saya mohon maaf, saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.